Halo, apa kabar Sobat Sehat? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya ya. Rasa cemas, gundah, dan takut memang bisa dirasakan oleh siapa saja. Tapi, kamu tentu tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang kecemasan hingga berlarut-larut, bukan? Ada banyak cara yang bisa membantu meredakan kecemasan selain meditasi dan terapi. Cara tersebut adalah mulai menjalani hidup dengan menganut filosofi stoikisme atau stoik. Pernahkah Sobat Sehat mendengar soal filosofi stoikisme? Lalu apa sebenarnya stoikisme itu? Filosofi hidup stoikisme mengajarkan untuk mengendalikan emosi sehingga rasa cemas, gundah, ataupun takut yang biasanya muncul bisa dicegah atau setidaknya berkurang. Tidak mudah memang menjalani hidup dengan filosofi ini. Namun, dengan penerapan yang tekun, filosofi stoikisme bisa menjadi jalan Anda untuk merasa lebih bahagia. Seperti dikutip dari The School of Life, filosofi stoikisme mengajarkan kepada manusia untuk menjadi lebih tenang dan berani dalam menghadapi kecemasan dan kesakitan. Para filsuf stoik yang paling dikenal menerapkan filosofi stoikisme dalam hidupnya adalah Seneca Epictetus dan Marcus Aurelius. Mereka percaya bahwa untuk bisa hidup dengan tenang dan bahagia, kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dalam filosofi stoikisme juga disebutkan bahwasanya segala hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah netral. Lantas, yang membuat kita merasa bahwa hal tersebut buruk dan baik adalah penilaian atau rasa yang kita berikan terhadap hal tersebut. Dengan menyadari bahwa kita bisa mengontrol rasa ataupun nilai dari suatu kejadian, setidaknya membuat kita lebih bisa mengendalikan emosi, rasa marah, rasa cemas, dan emosi negatif yang ada dalam hidup kita. Contoh sederhana penerapan filosofi stoikisme dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat kita sedang berkendara, lalu disalip oleh motor yang posisinya terlalu dekat dengan kendaraan kita, umumnya kita akan merasa marah saat mengalaminya. Karena itu, kita cenderung sudah punya opini akan hal tersebut. Tapi, ketika kita sadar bahwa perilaku pengendara tersebut tidak bisa kita ubah dan sadar bahwa kita masih baik-baik saja, maka rasa marah atas kejadian itu akan berkurang karena kita tahu kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk marah dan merasa emosi atas hal tersebut. Contoh lainnya adalah saat pandemi COVID-19 di masa-masa seperti ini. Rasa cemas, takut, khawatir sangatlah wajar dirasakan. Namun perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kecemasan. Karena biar bagaimanapun, ada terlalu banyak hal yang berkaitan dengan pandemi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk mengurangi rasa cemas akibat pandemi ini, kita bisa menerapkan filosofi stoikisme dengan beberapa cara, misalnya fokus pada hal-hal yang ada di dalam kontrol diri kita. Misalnya menjaga diri dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian rajin berolahraga, dan senantiasa mengonsumsi makanan bergizi. Selain itu, menjaga pikiran dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah, misalnya Anda cemas melihat berbagai berita tentang COVID-19, maka ada baiknya membatasi menyaksikan tayangan tersebut yang berkaitan dengan berita seputar pandemi. Mari berusaha untuk tidak selalu memikirkan skenario terburuk dan senantiasa melakukan hal-hal yang logis dan praktis untuk melindungi diri.
Dikutip dari Psychology Today, ada beberapa hal yang dapat diajarkan atau dilatih untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik menurut filosofi Stoikisme. Yang pertama adalah kenali dimensi terhadap kendali diri. Salah satu latihan terpenting dalam filosofi Stoikisme adalah membedakan mana sesuatu yang bisa kita ubah dan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Istilah lain, inti dari filosofi Stoikisme yaitu dikotomi kendali, dan dikotomi kendali adalah memisahkan hal-hal apa saja yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Ada hal di dalam kendali diri, misalnya persepsi, emosi, dan sikap kita terhadap sesuatu, artinya hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan atau kita kontrol. Pada dasarnya, ada hal di luar kendali diri yang tidak bisa kita kontrol. Kita harus sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah dan menyadari hal itu sehingga kita bisa menghemat emosi. Misalnya, sebagai contoh, Anda tidak bisa keluar rumah karena hujan. Jadi, Anda tidak bisa mengendalikan hujan. Maka, Anda tidak perlu merasa marah, kecewa, atau sedih karena itu tidak akan mengubah apapun. Semakin kita latih dan memahami dikotomi kendali, maka kita tidak hanya akan menjadi lebih tenang dan bahagia, namun juga akan terhindar dari emosi yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, pilih sikapmu. Kuncinya di sini adalah menyadari bahwa semua peristiwa dalam hidup Anda pada dasarnya netral dan hanya diwarnai oleh cerita dan penilaian apa yang Anda kaitkan dengannya. Di sini, Anda memiliki pilihan dan Anda dapat mengontrolnya. Mampu memilih reaksi bukanlah masalah kepribadian, namun pengembangan keterampilan mental seperti keterampilan lainnya menjadi lebih baik dengan senantiasa dilatih. Cara ketiga adalah mensyukuri yang telah dimiliki. Jika kita percaya bahwa hidup tidak bekerja melawan kita, tetapi untuk kita, masalah menjadi pelajaran potensial yang pada akhirnya dapat membantu kita untuk menyadari apa yang kita butuhkan. Tentu saja hal itu bisa mencapai potensi kita dengan mengarungi kehidupan sehari-hari dengan lebih lancar dan lebih tenang. Yang keempat, berpikir rasional. Bukan sekedar mengendalikan emosi dan perasaan. Perasaan adalah sensasi yang dapat membanjiri kita, menciptakan kecemasan dan keputusasaan. Umumnya berlalu dengan cepat seperti pada badai yang bergerak sangat cepat dan tidak bisa kita kendalikan tanpa sadar. Sedangkan emosi lebih tahan lama, reaksinya yang merupakan informasi berharga tentang keinginan dan kebutuhan sehari-hari. Idealnya begini, jika kamu ingin menggunakan emosi sebagai informasi, serta menggabungkannya dengan akal, emosi sebagai dasar informasi, lalu menjalankannya melalui filter akal untuk mencari cara. Bagaimana menerapkan informasi itu? Sekali lagi, ini adalah dasar dari terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy. Cara yang kelima adalah hidup di masa sekarang. Stoikisme ingin kita sadar bahwa kematian selalu ada di depan mata. Jadi penting untuk menghargai dan menikmati momen-momen penting semuanya yang ada di dalam hidup kita saat ini. Cara yang keenam adalah berani mengambil resiko. Mengambil resiko bukan berarti menjadi bodoh dan sembrono, namun tetap bersedia untuk memperluas dan keluar dari zona nyaman Anda. Cobalah untuk mencapai potensi Anda, melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Bergerak maju terlepas dari kecemasan Anda dan dapat dimengerti dengan melakukan hal tersebut. Anda akan memperluas dunia Anda, namun juga memperluas citra diri dan kepercayaan diri Anda. Baik Sobat Sehat, demikian video kita kali ini mengenai cara hidup stoikisme dan bagaimana cara kita melatih
diri hidup dalam menerapkan stoikisme agar hidup lebih tenang dan dalam kebersahajaan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami ikut menjaga kesehatan mental kita bersama. Cobalah berikan komentar jika Anda ingin video-video yang berkaitan dengan stoikisme atau Anda pernah menerapkan filosofi hidup stoikisme. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.